Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sobat Ijen yang dirahmati Allah, pada kesempatan saat ini izinkan saya menyampaikan materi yang berkaitan dengan penerapan hidup sederhana untuk wujudkan keluarga bahagia. Ada cukup banyak ayat Al-Quran dan hadis Rasul yang menyebutkan tentang pola hidup sederhana. Salah satunya disebutkan dalam surat Al-Furqan ayat 67 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Yang artinya, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang maha pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Jika kita melihat dari artinya, maka seorang mukmin dianjurkan untuk tidak berlebihan, salah satunya dalam berinfak. Ayat tersebut juga mengandung makna bahwa orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dengan menghambur-hamburkannya. Perilaku ini bisa disebutkan sebagai kesederhanaan. Seperti saat ini di bulan Ramadan, kita harus banyak-banyak beramal baik. Salah satunya adalah berinfak. Tapi kita harus ingat ayat tersebut bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan. Jika kita menghambur-hamburkan harta, maka inilah yang sebenarnya dikehendaki oleh setan. Tetapi jangan pula kita bersifat kikir, karena selain tidak disukai Allah, kita juga akan dibenci oleh masyarakat di sekitaran kita. Dalam mengeluarkan harta, hendaklah kita berperilaku sewajarnya saja dan berada di tengah-tengahnya. Sifat baik orang-orang mukmin adalah mereka dalam menafkahkan harta, yaitu tidak boros dan tidak pula kikir ataupun pelit. Tetapi tetap memelihara keseimbangan antara kedua sifat yang buruk itu. Sifat boros pasti akan membawa kemusnahan harta benda dan kerusakan masyarakat. Seseorang yang bersifat boros, walaupun kebutuhan pribadi dan keluarganya telah terpenuhi dengan hidup secara mewah, tetap akan menghambur-hamburkan kekayaannya pada kesenangan lain. Mungkin saat ini sifat seperti itu yang tidak patut kita contoh, seperti main judi yang sekarang lagi marak-maraknya atau booming terkait judi online. Orang mudah tergiur dengan iming-iming bonus ataupun hadiah yang besar. Mungkin sifat lain yaitu dengan mengeluarkan harta, misalnya kita belanja barang yang kurang begitu manfaat ataupun tergiur dengan diskon di mungkin yang lewat di beranda sosmed kita. Mungkin belanja tanpa punya rem pakem, asal belanja mengikuti gaya hidup saja. Nah, inilah contoh boros dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, orang yang seperti itu merusak diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya. Padahal, kekayaan yang dititipkan Allah kepadanya harus dipelihara sebaik-baiknya sehingga dapat bermanfaat untuk dirinya, untuk keluarga, dan untuk masyarakat sekitarnya. Begitu pula jika kita bersifat kikir, dapat membawa kepada kerugian dan kerusakan.
Orang yang kikir selalu berusaha menumpuk kekayaan walaupun dia sendiri hidup sebagai seorang miskin dan dia tidak mau mengeluarkan uangnya untuk kepentingan masyarakat. Kalaupun untuk kepentingan dirinya dan keluarganya saja dia merasa segan untuk mengeluarkan uang yang dimilikinya, apalagi untuk kepentingan orang lain. Jadi dengan demikian akan tertumpuklah kekayaan itu pada diri seseorang atau beberapa gelintir manusia yang serakah dan tamak yang ada di dunia ini. Orang yang sifatnya seperti tadi, yaitu orang serakah dan tamak tadi, ini akan diancam oleh Allah dengan api neraka. Sebagaimana tersebut dalam firman Allah dalam surat Al-Humazah ayat 1-4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah. Yahsabu anna malahu ahladah kalla layumbadanna fil hutamah. Yang artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali lagi, tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Jadi, jelas disebutkan bagaimana seharusnya sifat orang mukmin dalam menafkahkan hartanya. Dia tidak bersifat boros sehingga tidak memikirkan hari esok dan tidak pula bersifat kikir sehingga menyiksa dirinya sendiri karena hendak mengumpulkan kekayaan. Keseimbangan antara kedua macam sifat yang tercela itulah yang selalu dipelihara dan dijaga. Kalau kaya, mungkin dia dapat membantu masyarakat di sekitarnya sesuai dengan kemampuan dan kekayaannya. Dan kalau miskin, dia dapat menguasai hawa nafsu dirinya dengan hidup secara sederhana. Kesederhanaan itu sendiri tidak hanya tercermin dalam gaya hidup saja, tapi juga dalam pola pikir mencari penghidupan. Seorang yang berpikiran sederhana tentunya tidak akan sampai melebihi batas kebutuhan hidup, yaitu tuntutan dan keinginan akan selalu disesuaikan dengan kemampuan, sehingga tidak ada rasa ingin menguasai dan memiliki hak orang lain di luar haknya. Sebuah perkataan yang perlu dipikirkan ataupun diperhatikan adalah, yaitu cukupkanlah hidupmu dengan penghasilanmu. Yang artinya, dalam ranah perekonomian individu dan keluarga, perlu adanya strategi pendanaan yang berakar pada pengendalian nafsu berbelanja dan nafsu membeli. Sebagai contoh, kita sebagai ASN yang pendapatannya sudah dapat bisa kita ukur, kita harus memperhatikan betul, yaitu kembali belajar memilah antara perkara yang harus dibeli, yang boleh dibeli, dan yang tidak perlu dibeli, perkara yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan. Secara logis, banyak sekali orang yang paham perbedaan yang primer dan sekunder. Akan tetapi, rayuan nafsu itu bisa mengalahkan logika untuk memilih satu di antara dua. Ini yang mungkin sering terjadi pada diri kita semuanya. Makanya, diperlukan ketenangan hati dengan sering-sering bersyukur atas karunia rezeki yang diberikan oleh Allah, dan sering-sering mendekatkan kepada sang pemilik alam ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kesederhanaan mempunyai hubungan yang erat dengan permasalahan hati, nafsu, dan juga tawakal. Seperti dikisahkan, kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terekam dalam sebuah hadis yang menceritakan betapa beliau tidak mempunyai keinginan untuk menumpuk hartanya.
Padahal jika mau, sangatlah mudah bagi Rasul untuk memperkaya diri. Tetapi itu semua tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Islam telah berkembang luas dan kaum muslimin telah memperoleh kemakmuran, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Diceritakan ketika dia telah masuk ke dalamnya, sahabat Umar bin Khattab tertegun melihat isi rumah Rasulullah. Yang ada di dalam rumah tersebut hanyalah sebuah meja dan alasnya hanya sebuah jalinan daun kurma yang kasar. Sementara yang tergantung di dinding hanyalah sebuah geriba atau tempat air yang biasa beliau gunakan untuk berwudu. Dari situlah muncullah keharuan dalam hati Umar radhiyallahu anhu. Tanpa disadari air matanya berlinang, maka kemudian Rasulullah SAW menegurnya. Gerangan apakah yang membuatmu menangis, wahai sahabat Umar? Kemudian Umar pun menjawabnya, bagaimana aku tidak menangis ya Rasulullah? Hanya seperti ini keadaan yang kudapati di rumah Rasul. Tidak ada perkakas dan tidak ada perkayaan kecuali sebuah meja dan sebuah geriba. Padahal di tangan Tuhan ataupun di tangan Rasul telah tergenggam kunci dunia timur dan dunia barat, dan kemakmuran telah melimpah. Lalu baginda Rasul menjawab, wahai Umar, aku ini adalah Rasul Allah. Aku bukanlah seorang kaisar dari Romawi dan bukan pula seorang Kisra dari Persia. Kalau mereka hanya mengejar duniawi, sedangkan aku mengutamakan ukhrawi. Jadi kata-kata aku bukan kaisar Romawi, aku bukan Kisra Persia, tidak berarti Rasulullah tidak memiliki kesempatan, mengingat keterangan Umar bahwa di tangan Rasulullah tergenggam kunci dunia timur dan dunia barat. Namun niat Rasulullah SAW dalam kalimat terakhir itu merupakan kata paling berharga, yaitu kata-katanya adalah mereka hanya mengejar dunia, sedangkan aku Rasulullah mengutamakan ukhrawi. Dari kisah tersebut, apa yang diisyaratkan Rasulullah SAW sangatlah jelas bahwa tidak selamanya hidup dengan kemewahan dan gemilang adalah berkualitas. Justru sebaliknya, seringkali kehidupan semacam itu menjadikan hidup terasa kering dan sunyi. Hidup sederhana juga mengajarkan kita untuk menghargai hal-hal yang kecil, termasuk kebersamaan dengan keluarga dan teman-teman. Dengan fokus pada aspek kebersamaan, hubungan sosial menjadi lebih berkualitas dan tidak terpengaruh oleh hal-hal materi saja. Dengan kondisi dan situasi yang nyaman dan tentram ini, maka kebahagiaan akan muncul. Pada intinya, kesederhanaan mengajarkan kita untuk merasa cukup ataupun qanaah dan menerima dengan lapang dada apa yang Allah berikan. Nilai ini akan membantu kita menjadi pribadi yang lebih bersahaja, tidak rakus, dan tidak tamak terhadap hal-hal duniawi. Di antaranya adalah harta yang dimiliki di dunia ini. Sahabat Ijen yang dirahmati Allah, demikianlah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa menerapkan sifat kesederhanaan dalam hidup dan perilaku kita sehari-hari sesuai dengan ajaran anjuran Rasulullah SAW, dan semoga kita tergolong orang-orang yang mampu menggunakan nikmat harta dari Allah dengan bijaksana, dengan menerapkan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari.
Dan semoga kita dan keluarga kita akan senantiasa diberi nikmat kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.